Assalamualaikum anak-anak. Halo, hari ini kita akan belajar tentang urutan susunan bilangan cacah dan bilangan bulat serta sifat-sifat dari bilangan cacah dan bilangan bulat. Masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu urutan susunan bilangan cacah dan bilangan bulat dengan benar. Cara mengurutkan bilangan bulat terlebih dahulu. Itu ada dua, bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif. Kita masuk ke dalam bilangan bulat positif. Jika bilangan bulat tersebut positif, maka cara mengurutkannya mulai dari angka kecil hingga angka yang terbesar terlebih dahulu. Seperti contohnya itu ada di bawah 3, 1, 6, 4, 8, dan 10. Maka kalau kita susun dari yang terkecil hingga yang terbesar akan menjadi 1, 3, 4, 6, 8, dan 10. Selanjutnya ada bilangan bulat negatif. Jika bilangan bulat yang bersifat negatif, maka cara mengurutkannya dengan melihat dan membandingkan angkanya dulu. Semakin kecil angka tersebut, maka akan semakin besar nilai bilangan negatif tersebut. Begitu juga dengan sebaliknya. Misalnya di sini kita ada angka negatif 6, negatif 3, negatif 7, negatif 2, dan negatif 8. Maka caranya jika kita lihat dari di atas, penjelasan di atas akan menjadi negatif 8, negatif 7, negatif 6, negatif 3, hingga negatif 2. Nah, berdasarkan penjelasan di atas, maka kita sudah mengetahui nih bagaimana cara mengurutkan dan menyusun bilangan bulat. Jadi, hal yang paling penting di dalam menyusun sebuah bilangan bulat adalah perhatikan dulu tanda positif dan negatifnya dari bilangan tersebut. Karena sebuah tanda positif atau negatif mempengaruhi susunan angka-angka dari bilangan bulat. Dan masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama adanya urutkan bilangan-bilangan berikut dari yang terkecil hingga yang terbesar. Ini adalah bilangan bulat positif ya. Itu 5, 2, 8, 1, dan 9. Maka jawabannya adalah 1, 2, 5, 8, dan 9. Kenapa demikian? Karena kita menyusun bilangan bulat positif dimulai dari bilangan yang terkecil terlebih dahulu. Dan bilangan bulat positif yang terkecil adalah angka 1 terlebih dahulu. Nomor 2. Urutkan bilangan-bilangan berikut dari yang terkecil hingga yang terbesar. Ini adalah bilangan bulat negatif, yaitu negatif 8, negatif 3, negatif 10, negatif 5, hingga negatif 2. Jawabannya adalah negatif 10, negatif 8, negatif 5, negatif 3, hingga negatif 2. Kenapa demikian? Bilangan dengan nilai absolut lebih besar memiliki nilai lebih kecil ketika bernilai negatif. Oleh karena itu, negatif 10 adalah bilangan terkecil dan negatif 2 adalah bilangan terbesar dalam daftar tersebut. Yeay, urutan susunan bilangan bulat kita sudah paham nih. Dan sekarang kita mengurutkan susunan bilangan cacah. Ada beberapa cara mengurutkan bilangan cacah itu sebagai berikut. Yang pertama adanya identifikasi anggota terlebih dahulu. Yang kedua, baru kita bandingkan nilai tempat ribuannya. Maksudnya, jika adanya angka ribuan yang sama, maka didahulukan posisi yang satuan atau melanjutkan posisi satuannya. Misalnya, kita memiliki bilangan seperti contohnya 43, 54, dan 63. Nah, pertama-tama kita haruslah membandingkan nilai tempat ribuannya seperti 40-an. Maka di sini, semua angka sudah berada dalam posisinya. Yang sama yaitu 40-an. Lalu setelah hal itu, maka kita bisa langsung melanjutkan ke dalam posisi satuan dari bilangan cacah. Nah, cara membandingkan nilai satuannya yaitu seperti ini. 3 lebih kecil daripada 4, 4 lebih kecil daripada 6. Jadi urutannya bisa kita ketahui dari yang terkecil hingga yang terbesar, yaitu 43, 54, dan 63. Langkah ketiga, maka kita bisa melanjutkannya ke dalam posisi puluhannya. Perlu diingat, jika adanya perbedaan,
Perlu diulang dari posisi ribuan dahulu baru kita bisa melanjutkan ke dalam posisi puluhannya. Misalkan kita memiliki bilangan seperti 120, 130, dan 140. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah bandingkan terlebih dahulu nilai tempat ribuannya, yaitu seratusan. Di sini semua angka sudah dalam posisi yang sama, yaitu seratusan. Dan dari itu kita bisa melanjutkan ke dalam posisi puluhannya. Cara membandingkannya, nilai puluhan seperti ini. 20 lebih kecil daripada 30, sedangkan 30 lebih kecil daripada 40. Jadi, urutan dari yang terkecil hingga yang terbesar adalah 120, 130, dan 140. Nah, maka tahapan selanjutnya adalah tahapan lanjutkan. Proses ini adalah proses bertahap hingga mencapai posisi satuannya. Masuk ke dalam contoh soal dari susunan bilangan cacah. Ini ada satu soal. Sebuah toko memiliki stok buku dengan jumlah sebagai berikut. Rak A sama dengan 15 buku, rak B sama dengan 7 buku, rak C sama dengan 3 dikali 5 buku, rak D sama dengan 2 dikali 4 buku. Urutkan jumlah buku di setiap rak dari yang terkecil hingga yang terbesar. Dan bagaimana cara menghitungnya? Hitung jumlah buku di rak yang C dan rak yang D. Bandingkan jumlah buku setiap rak. Dan urutkan jumlah buku dari terkecil hingga yang terbesar. Maka jawaban yang kita dapatkan, rak B sama dengan 7 buku, rak D sama dengan 2 dikali 4 yaitu 8 buku, rak C sama dengan 3 dikali 5 yaitu 15 buku, dan ini tidak tepat ya, seharusnya di posisi kedua atau ketiga, tergantung dari pembandingannya. Rak A sama dengan 15 buku. Kenapa demikian? Kita harus menghitung dulu nih jumlah buku dari rak C dan rak D sebelum membandingkan dan mengurutkan. Bilangan cacah hanya mencakup bilangan bulat positif sehingga tidak ada bilangan negatif atau nolnya. Yeay, kita udah selesai nih belajar tentang urutan susunan bilangan bulat dan bilangan cacah. Dan kita masuk ke materi kedua ya, yaitu sifat-sifat bilangan bulat dan bilangan cacah. Pertama, sifat-sifat dari bilangan bulat. Di dalam bilangan bulat, terdapat beberapa sifat nih. Berikut adalah sifat-sifat dasar dari bilangan bulat. Yang pertama adanya tertutup, terhadap penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Di sini, jika A dan B adalah sebuah bilangan bulat, maka hasil dari operasi A ditambah B, A dikurang B, dan A dikali B juga akan selalu bilangan bulat. Yang kedua adanya sifat komutatif terhadap penjumlahan dan perkalian. Nah, sifat komutatif ini adalah salah satu sifat dasar dalam aritmatika bilangan bulat yang menjelaskan bagaimana hasil operasi penjumlahan atau perkalian tidak bergantung pada urutan bilangan yang digunakan. Contohnya dalam penjumlahan yaitu A ditambah B sama dengan B ditambah A. Maka seperti ini, negatif 4 ditambah 15 sama dengan 15 ditambah negatif 4 di dalam tanda kurung ya, maka hasilnya akan 11. Dan untuk perkaliannya, A dikali B sama dengan B dikali A. Contohnya seperti negatif 4 dikali 10 sama dengan 10 dikali negatif 4 di dalam kurung lagi ya, sama dengan hasilnya negatif 40. Masuk ke dalam sifat ketiga yaitu asosiatif terhadap penjumlahan dan perkalian. Sifat asosiatif adalah konsep penting dalam matematika, khususnya dalam operasi bilangan bulat. Sifat ini menunjukkan bahwa hasil dari operasi penjumlahan atau perkalian tidak tergantung pada cara pengelompokan angka-angka yang terlibat. Pertama adanya penjumlahan. Rumusnya seperti dalam kurung A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Contohnya seperti 8 ditambah negatif 5 dalam kurung tambah 6. Sama dengan 8 ditambah dalam kurung negatif 5 ditambah 6, maka hasilnya akan 9. Yang kedua adanya perkalian. Rumusnya seperti ini. Dalam kurung A dikali B dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Contohnya seperti negatif 4 dikali 10 dalam kurung dikali 3. Sama dengan dalam kurung negatif 4 dikali dalam kurung 10 dikali 3. Maka hasilnya akan negatif 120. Sifat keempat adanya unsur identitas penjumlahan dan perkalian.
Sifat unsur identitas dalam bilangan bulat adalah konsep yang menjelaskan bilangan tertentu, yang ketika digunakan dalam operasi penjumlahan atau perkalian tidak mengubah nilai bilangan lainnya. Yang pertama adanya penjumlahan. Rumusnya seperti ini. A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A. Contohnya seperti 5 tambah 0 sama dengan 0 ditambah 5 sama dengan 5. Yang kedua adanya perkalian. A dikali 1 sama dengan 1 dikali A sama dengan A. Contohnya seperti 5 dikali 1 sama dengan 1 dikali 5 sama dengan 5. Dan sifat yang terakhir dari bilangan bulat adalah sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan dan pengurangan. Sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan dan pengurangan adalah prinsip matematika yang menjelaskan cara perkalian mendistribusikan diri terhadap operasi penjumlahan dan pengurangan. Yang pertama adanya penjumlahan. Rumusnya seperti ini. A dikali dalam kurung B ditambah C sama dengan dalam kurung A dikali B ditambah dalam kurung A dikali C. Maka contohnya seperti 12 dikali dalam kurung 6 ditambah 14. Sama dengan dalam kurung 12 dikali 6 ditambah dalam kurung 12 dikali 14, maka dapat kita temukan 144 ditambah 168 hasilnya 312. Untuk pengurangan, rumusnya seperti ini. A dikali dalam kurung B dikurang C sama dengan dalam kurung A dikali B dikurang dalam kurung A dikali C. Contohnya seperti ini. 15 dikali dalam kurung 30 dikurang 5. Sama dengan dalam kurung 15 dikali 30 dikurang dalam kurung 15 dikali 5. Maka dapat kita temukan 450 dikurang 75 sama dengan hasilnya 375. Yeay, untuk sifat-sifat bilangan bulat sudah selesai. Sekarang kita masuk ke dalam sifat-sifat dari bilangan cacah. Nah, bilangan cacah memiliki 5 sifat nih. Di antaranya yang pertama adanya sifat ketertutupan. Bilangan cacah berbeda dari bilangan bulat, yang dimana bilangan cacah memiliki sifat yang tertutup untuk operasi hitung penjumlahan dan perkaliannya. Artinya, hasil dari operasi hitung penjumlahan atau perkalian dari dua bilangan cacah masihlah berbentuk bilangan cacah. Jadi berbeda ya. Yang kedua adanya sifat komutatif. Bilangan cacah pun termasuk ke dalam sifat komutatif yang berarti artinya hasil dari bilangan cacah tidaklah bergantung pada urutan operasi hitungnya. Misalnya A ditambah B sama dengan B ditambah A, dan A dikali B sama dengan B dikali A. Sifat ketiga adanya sifat asosiatif. Yang dimaksud dari bilangan cacah memiliki sifat asosiatif adalah yang berarti urutan dari perhitungannya tidaklah memengaruhi hasil dari bilangan cacah itu sendiri. Misalnya, dalam kurung A ditambah B, di luar kurung ditambah C, sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C, dan dalam kurung A dikali B dikali C, sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Masuk sifat yang keempat, adanya sifat operasi. Nah, sifat operasi ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian nih. Yang pertama, operasi penjumlahan identitas 0. Itu seperti rumusnya seperti ini. A ditambah 0 sama dengan A. Kenapa demikian? Karena setiap bilangan cacah jika kita jumlahkan dengan bilangan 0 maka hasilnya akan bilangan cacah itu sendiri. Yang kedua adanya operasi pengurangan identitas 0. Maksudnya adalah untuk setiap bilangan cacah jika kita kurangi dengan bilangan 0, maka hasil yang kita peroleh adalah bilangan cacah itu sendiri juga. Rumusnya seperti ini. A dikurang 0 sama dengan A. Untuk yang ketiga, operasi perkalian identitas 1. Maksudnya adalah untuk setiap bilangan cacah jika kita kurangi dengan bilangan 1, maka hasilnya kita peroleh adalah bilangan cacah itu sendiri juga. Rumusnya seperti ini. A dikali 1 sama dengan A. Terus kita masuk ke sifat yang kelima. Adanya sifat distributif. Sifat dalam operasi bilangan cacah selanjutnya yaitu distributif atau penyebaran. Maksudnya adalah hasil operasi hitung bilangan cacah dalam bentuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, sampai pembagian ini bisa disebarkan berkelompok. Rumusnya seperti ini. Dalam kurung A ditambah B dikali C, sama dengan dalam kurung A dikali C ditambah dalam kurung B dikali C.
Yeay, kita udah selesai nih belajar tentang pengurutan susunan bilangan bulat dan bilangan cacah, serta kita udah tahu apa aja nih sifat-sifat dari bilangan bulat dan bilangan cacah. Terima kasih untuk kalian yang udah menyimak, dan alhamdulillah kita sudah belajar sampai akhir. Semangat terus untuk belajar matematika. Matematika itu adalah pelajaran yang menyenangkan kalau kita mengerti. Bye-bye.